Pakai lepilu aja. Mau pakai lepilu aja ntar. Lepilu aja ntar. Gak apa-apa. Ntar muter ini enggak ngandungan ya. Gak apa. Udah. Udah. Dah. Lu mau di dalam apa di luar? Gak apa-apa, nggak ada murid. Ibu, saya mulai ya, Bu. Ibu, saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kalian gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi kok saya lihat masih sepi ya. Mungkin belum pada datang kali ya, masih pagi. Udah pada sarapan belum? Udah semangat ya? Belum. Kenapa belum? Lapar gak? Oh enggak, ya udah berarti aman lah ya untuk pelajaran pagi ini. Pada semangat kan belajar pagi ini? Oke, sebelum itu mungkin saya mau ngecek kehadiran dulu alias siapa yang nggak hadir, ada yang berkabar nggak ke kalian? Vanessa kenapa? Sakit. Vanessa, Juliana, terus Ervina kenapa tuh? Telat, oke. Sebentar dulu ya bentar, berarti yang lainnya hadir ya. Karena cuma 3 orang nih, kayaknya banyak yang masih telat gitu ya. Boleh nih, kan teman-teman, anak-anak semua di sini pada bawa HP kan, boleh di chat nih di grupnya, guys, keterlambatan cuma 10 menit gitu ya, diingetin gitu. Tapi jangan buat buru-buru juga, takutnya nanti kenapa-kenapa kan di jalan, boleh diingetin dulu. Habis itu nanti HP-nya kalau udah ditutup, dimasukin ke tas, biar kita fokus ke pembelajaran. Oke, udah dikabarin teman-temannya? Oke, udah ya. Jangan ada yang main HP lagi ya. Oke, kita mulai dengan berdoa. Ada yang mau mimpin doa? Oke, boleh Baskara dipimpin teman-temannya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang akan belajar apa? Ada yang inget gak? Terketuker nih, belajar apa kita? Iya benar, belajar biologi. Iya benar, kali aja ada yang salah jadwal bawa buku ya kan. Saya akan mau membahas dulu materi kemarin yang udah kita pelajari. Kita kemarin udah belajar tentang perubahan ekosistem. Nah, perubahan ekosistem itu saya pengen nanya nih, nge-recall ya materi yang sebelumnya. Kenapa ekosistem itu bisa berubah? Ada yang jawab nggak? Ada yang jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang bisa nggak? Tunjuk tangan. Iya, Meiza, pencemaran. Betul sekali, karena salah satunya pencemaran. Berubahnya kenapa tuh? Iya, polusi ngerubah ekosistem jadi apa? Iya, udaranya nggak sehat. Terus yang di dalamnya jadi? Iya, racun. Bagus sekali, Meiza, jawabannya. Ada lagi yang mau jawab? Kenapa sih ekosistem tuh berubah sih? Kenapa? Apa, Baskara? Boleh, tunjuk tangan. Bencana alam, betul sekali. Kenapa bencana alam bisa ngerubah ekosistem? Merubahnya tuh gimana ekosistemnya? Biasanya kalau bencana alam itu dalam skala besar, Bu, misalnya burung-burung pada bermigrasi, jadi rantai makanannya jadi terganggu gitu. Oke, jadinya takut yang nggak ada kehidupan gitu ya di dalamnya. Betul sekali, Baskara, jawabannya. Ada lagi? Cukup? Oke, jadi ekosistem itu bisa berubah karena ya namanya lingkungan dinamis gitu ya. Kita aja setiap pagi nih ngelihat gitu, oh kok ruko ini dibangun lain jadi Alfamaret kok rukonya gitu ya. Misalkan, berarti kan itu karena ada perubahan ya. Tadi kalau kata Meiza pencemaran bencana alam, berarti itu faktor apa? Alam. Iya, faktor alam. Jadi perubahan lingkungan ekosistem itu bisa disebut dari faktor alam. Tadi kalau misalkan ada pembangunan kayak nih di sekitar sini,
Kan samping GHA itu ada meni kan? Iya nggak? Masjid kan? Itu sekarang gimana tuh kondisinya? Hancur. Berarti itu akibat apa? Manusia. Berarti ada dua faktor. Apa tadi? Alam, contohnya bencana. Terus bencananya apa aja? Contohnya? Longsor, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Terus yang kedua mah manusia ya. Contohnya ya pembangunan dan lain-lain. Tadi kan kita lihat tuh dari jawaban-jawabannya, perubahan itu negatif-negatif mulu gitu ya. Kira-kira ada nggak sih perubahan ekosistem tapi positif? Apa tuh Lutfi? Jawab ada nih. Ada doang nih dia. Apa? Apa tuh Alif? Itu untuk kebutuhan manusia juga ya, ekonomi. Oke, ada lagi yang untuk alamnya sendiri. Oh, ini ternyata perubahan musim gimana tuh contohnya? Contohnya Indonesia nggak ada salju gitu ya. Oke, mungkin maksudnya Lutfi dari perubahan musim itu muncul nih organisme-organisme baru gitu kali ya. Nah, kita akan belajar itu sekarang. Sebentar ya, saya akan memasukkan. Enggak ding. Sebentar ya anak-anak. Oke, sekarang udah kelihatan ya layarnya? Kenapa kayak gitu? Nah, udah kelihatan ya. Di sini ada dua video ya, video A dan B. Ibu minta anak-anak semua perhatikan videonya, nanti ibu akan minta, apa sih yang kalian dapat dari dua video ini? Iya, kayak gitu ya. Video yang A dulu, sebentar. Nah, kok bisa berhenti? Nah, dari video yang A, apa yang didapat? Atau jelasin aja deh, gimana tuh mekanisme? Iya, Alif. Pertama, rumahnya hancur. Terus? Udah apa? Dirubuhin. Terus? Lahan kosong. Terus? Tadi terakhir tuh. Iya, muncul tumbuh-tumbuhan baru gitu. Jadi dari suatu bencana nih ternyata bisa loh muncul organisme-organisme baru gitu ya. Contohnya ini di A. Sekarang yang B. Nah, ini dari gambar gunung gitu ya. Ini salah satu gunung yang erupsi. Perhatikan bagian abu-abunya itu tertutup abu vulkanik ya. Tahun berapa tuh? Perhatikan. Tuh gara-gara meletus gitu ya, meledak. Tahunnya diperhatikan ya. Nah, tiba-tiba tuh tahun silih berganti, iya muncul hijau-hijau. Hijaunya tambah banyak apa tambah dikit? Banyak, betul. 2002, 2003, 2004. Nah, sampai 2009. Nah, udah kelar. Kira-kira apa tuh? Yang B, apa gambarannya? Jadi banyak tumbuhan dari meletuskan, iya, abu vulkanik, terus banyak tumbuhan. Nah, berarti dari dua video itu, apa kesamaan dari dua video ini yang bisa didapat? Betul, Alif. Sama-sama terjadi perubahan lingkungan. Bagus sekali. Yang kedua, betul, bencana alam. Contohnya gunung meletus. Selanjutnya, waktunya lama, Pak. Sebentar, lama. Itu bertahun-tahun. 10 tahun jangkanya itu ya, di foto, di gunung gitu ya. Kalau di rumah ini kira-kira lama apa sebentar? Lama juga kan, sampai rusak kayak gitu, sampai muncul organisme baru gitu ya. Terus ada lagi nggak yang mau nambahin? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya, next. Jadi kita akan belajar hal tersebut. Jadi jangka waktu lama, kemudian muncul vegetasi baru, terus juga muncul vegetasi baru, terus dalam jangka waktu yang lama, akibat bencana dan juga hal-hal lain gitu ya.
Hal ini dinamakan dengan, nih keywordnya ya, tuh tadi yang udah kalian sebutin semua ini ya, suksesi. Jadi di dalam suatu perubahan ekosistem ada hal positifnya yaitu suksesi. Ada yang bisa bacain nggak pengertian dari suksesi? Boleh Baskara dibacakan. Jadi suksesi merupakan proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah secara teratur. Suksesi ini terjadi akibat dari perubahan lingkungan fisik dalam komunitas. Proses suksesi berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem klimaks. Dikatakan klimaks karena ekosistem tersebut sudah stabil atau tidak akan berubah lagi. Kecuali berubahnya ada bencana lagi yang lebih besar kayak gitu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran kita akan memahami nih konsep suksesi kayak apa, terus jabarin proses dan penyebabnya, terus gimana menjelaskan jenis-jenis suksesi itu apa. Jadi ada dua, ada primer. Jenis suksesi primer itu adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang mula-mula itu tidak ada vegetasi. Kemudian atau lahan yang pernah bervegetasi tetapi mengalami gangguan berat sehingga komunitasnya itu hilang secara total. Dari video A dan B, yang primer mana kira-kira dari penjelasan ini? Gunung. Kenapa Pudin? Gunung. Iya. Sebelumnya ada ya gunungnya, terus kenapa dia nggak ada? Sebelumnya kan gunungnya nih ada nih, terus meletus. Iya, meletus. Terus dia menumbuhkan organisme-organisme yang baru. Betul sekali. Iya, kayak gitu. Jadi dari gunung tadi, karena awalnya kan beraneka ragam nih, terus meletus, hilang, habis. Habis itu muncul. Nah, itu salah satu gunung, salah satu contoh dari suksesi primer. Nah, ini ada nih. Jadi gunung itu tuh batu gitu ya. Terus muncul nih lichen, terus lumut, terus muncul rumput-rumput. Habis itu semak-semak, habis semak-semak baru deh pepohonan yang medium, baru pepohonan yang besar gitu. Habis ini ditanya dulu suksesi primer. Yang kedua sekunder. Ada yang mau bacain nggak nih? Pudin mulu udah dari tadi. Ayo Tabita. Tabita. Iya, Tabita kayaknya sangat bersemangat ya. Ya, jadi suksesi sekunder yaitu suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan, tapi tidak sampai menghilang komunitas awal secara total, contohnya bencana banjir. Iya. Jadi kalau dari video A sama B tadi yang sekunder, apa Tabita? Video yang mana? Yang sekunder. A. Jadi dia lahannya masih ada kan, tapi cuma muncul lagi kan. Kalau gunung meletus kan benar-benar habis gitu ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak, anak-anak? Paham? Oke, ini contohnya nih ya, disturbance-nya tuh atau kekacauannya tuh banyak, nggak cuma banjir, ada kebakaran, ada kekeringan, terus juga ada kayak penebangan, itu juga penebangannya kayak secara meluas gitu ya di hutan. Selanjutnya sama sih, akan timbul organisme-organisme dan akan menjadi hutan kayak gitu. Sekarang karena anak-anak semua nggak ada yang bertanya gitu ya, mungkin sudah pada paham, akan tambah paham lagi apabila kita mengerjakan LKPD, ya kan? Boleh saya bagi kelompoknya ya. Meiza, Lutfi, dan Tiara kelompok 1. Baskara, Anas, Sipa, dan Alif kelompok 2. Pudin, Tabi, dan Arlina kelompok 3. Boleh LKPD-nya sudah Ibu bagikan di WA Group? Boleh dicek. Waktunya 10 menit. Enggak, Ding. 7 menit ya. 7 menit mengerjakan. Kelompok 1 itu ada 3 soal ya kan? Ada 3 bagian. Iya, bener atau enggak? Iya, jadi ya kelompok 1 bagian 1, kelompok 2 bagian 2. Boleh? Iya, fase 1, fase 2. Boleh langsung berdiskusi? Ayo. Iya, Baskara kelompok 2. Ya. Ini
Nih. Ayo menganalisis. Bukan ding ya. Ayo evaluasi. Ini 1, ini 2. Iya 2. Kamu mengevaluasi. Oke, jadi kelompok 3 itu mengevaluasi, kamu menganalisis ya. Kelompok 2. Alif. Kamu yang fase 1 ya, kelompok 1. Ini Mengevaluasi. perbedaan. Iya. Kapan? Sampai 7 menit pokoknya ya. 5 menit lagi, karena udah 2 menit lewat. Boleh di buku, boleh ditulis di buku. Atau di kertas gitu ya. Mana sih, Bu? Bu, mana, Bu? Bu, fase 2 kan Bu, kelompok 2. Iya, yang ini, yang Berarti berkreasi. ini kan, Iya, yang ini nggak usah ya. yang ini nggak usah. Ini juga. Ya. Jadi ini kelompok 3. Kalian ada 2 soalnya. Oh, banyak Bu. Ya kan kalian 4 orang. Kan disesuaikan ya. Ayo. Ada yang sulit? Apa? Ayo kita diskusikan. Ada kendala? Baskara bengong aja dari tadi. Alif lagi nyalin. Oke, baik. Ya, bagi-bagi tugas ya. Ini apa nih? Kekunci. Oh, ngebuka. Iya. Perjalanan dari kita Iya. berdasarkan Mm-mm. nggak berdasarkan hal yang data. Berdasarkan permasalahan yang kamu temui. Ada 2. Belum dapat tahu. Nah, kedua bisa kalau bisa. Perencanaannya apa kira-kira? Ini sih membatasi dulu. Ya, udah nggak apa-apa itu. Membatasi wisatawan, terus penjagaan gitu loh kan. Jadi ada wisatawan nih, misalkan yang ke-upload nih ke foto, terus nanti penjaga sananya yang beneran ngecek bener atau enggak gitu loh. Tuh apa tuh? Jagaan ketat di gunungnya. Ya sama undang-undang cagar alamnya diperkuat. Kalau gunung meletus yang kita tetap dari peraturan atau jangan. Apa ada yang sulit tidak? Aman, oke. Udah. Apa? Kenapa? Tawa-tawa, ayo barengan. Ya, oke. Parah banget kamu, cuman seorang. Oh. Oke. Sekarang mencari jawaban ya. Gak apa-apa sih, tapi suaranya jangan ada suara ya. Ayo anak-anak, tinggal 3 menit lagi ya. Ayo dibantu temennya biar kamu nggak capek. Nanti temennya yang suruh maju ya Pudin, biar gantian. Sulitan tidak kali? Oke. Alhamdulillah, berarti paham ya. Sudah kelar? Oke, kelompok 1 udah ya. Tinggal kelompok 2 dan 3. Nggak apa-apa, dia sudah kelar ya.
gitu. Jadi refreshing dikit nggak apa-apa. Ini udah kelar. Mungkin dia mau mencari waktu kosong gitu ya untuk liburan. Sekunder, ayo. Berarti nanti maju Arlina ya? Kan Tabita sudah menulis. Wah, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pudin. 2 menit lagi ya. Udah, kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah. Ayo kelompok 3. Udah. Ya. Sangat serius ya membahasnya. Oke, baik. Iya. Kalian masih berdiskusi? Iya. Nanti dibikin artikel ya habis. Hasil diskusinya sangat panjang kayaknya ya. Iya, biasa gitu. Siapa tuh yang disebut? Oh, S inisialnya. Kita menunggu kelompok 3 ini ya. Gak apa-apa kalau ngomongnya baik-baik. Gak boleh seuzon, Pudin. Oke, waktunya udah habis ya. Boleh di madep depan, tapi nggak apa-apa masih berkumpul gitu ya secara kelompoknya. Kita akan melihat atau mendengarkan dan mengamati hasil diskusi dari kelompok-kelompok kalian gitu. Dimulai dari kelompok 1 kali ya. Boleh kelompok 1 untuk memaparkan hasilnya? Nah. Iya. Gak apa-apa. Apa ya? Tapi poinnya dikurangin ya. Iya, apa? Oh iya. 50%. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja tentang identifikasi masalah terkait wacana. Iya. Dan perencanaan yang perlu dilakukan. Nah, jadi di wacana ini kita mendapatkan 2 masalah. Yang pertama, Gunung Krakatau itu meletus sehingga merusak ekosistem di sekitarnya. Nah, ini Gunung Krakatau ya yang mengalami ledakan di 1883 sehingga daerah di sekitarnya itu menjadi steril gitu, jadi bersih dari berbagai tumbuhan gitu atau makhluk hidup. Terus yang kedua itu adalah banyak wisatawan ilegal karena merasa tertantang. Nah, kemudian yang kedua adalah perencanaan yang dilakukan untuk mengatasi kedua masalah itu. Yang pertama adalah membatasi masuknya wisatawan ke Gunung Krakatau. Yang kedua, penjagaan di wilayah gunung. Dan yang ketiga, pembentukan perundang-undangan wisatawan yang datang. Oke, dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi? Gak ada? Oke, kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1 dan juga Lutfi. Terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi permasalahan di sini, tadi kan di video itu gunungnya dari US gitu ya, Amerika. Ini tuh the real di Indonesia. Contoh suksesi yang apa ya, yang sukses gitu, suksesi primer yang sukses gitu adalah Gunung Krakatau. Bahkan sekarang ada anakan Krakatau kan, yang muncul lagi gitu kan. Bahkan ya kalau meletus pun untuk menjadi keanekaragaman yang utuh butuh waktu yang lama lagi. Karena dari 1883 sampai sekarang pun itu belum sepenuhnya kembali gitu ya keanekaragaman yang dulu gitu. Terus perencanaannya tadi ya membatasi gitu ya wisatawan ilegal karena ya namanya juga objek wisata yang apa sih yang terkenal gitu kan. Jadi kan orang-orang pada
kesono lah menantang diri gitu ya. Padahal kan itu salah satu cagar alam atau yang dilindungi gitu ya. Oke, kelompok 1 sudah baik sekali atas jawabannya. Kemudian kita beralih ke kelompok 2 atau kelompok 3 dulu. Oke, boleh kelompok 2, silakan. Siapa yang mau maju? Hah? Nggak ada. Di sini aja. Lu jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Dini Deni, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait LKPD pada fase 2 ya, Bu. Iya. Jadi di sini buatlah urutan perkembangan vegetasi baru dari suksesi perairan atau kolam disertai dengan panah. Jadi kita cari referensi gitu dari Google, nah terus kita nemuin perkembangan vegetasi gitu dari perairan air tawar atau kolam. Nah jadi yang pertama tuh dari awal air tawarnya tuh nggak punya tanaman gitu, pokoknya kayak kosong gitulah kolamnya. Nah terus abis itu di kolam itu tuh cuma ada mikroorganisme sama fitoplankton aja. Nah, pada akhirnya terjadi perubahan lingkungan nih, kayak sedimen yang ke bawah sampai masuk ke kolam-kolam gitu. Nah, terus akhirnya dia tuh ngendap terus ngebawa akar-akar tanaman gitu, sehingga tanaman-tanaman yang ke bawah dari sedimentasi itu bakal tumbuh di kolam itu. Nah, terus semakin lama nih, kan tadi butuh jangka waktu ya Bu kalau perubahan lingkungan. Nah, terus semakin lama tuh tumbuhannya akan tumbuh makin banyak gitu kan. Terus berubah nih vegetasi air tawarnya itu jadi rawa-rawa karena banyaknya sedimentasi yang masuk ke kolam itu. Nah, lalu setelah itu yang kita temuin di Google tadi, tanah di sekitar kolamnya itu enggak yang lumpur banget gitu Bu. Jadi cocok untuk tumbuhan tingkat tinggi tumbuh di situ. Jadi muncul tumbuhan tingkat tinggi juga. Oke, berarti nih ya, saya pengen nanya nih ke kelompok lain yang sudah mengamati. Berarti dari vegetasi kolam tadi tuh yang tercemar, dia menjadi apa? Vegetasi barunya apa? Tadi yang dijelasin oleh Alif. Kolam nih, kolam. Jadi apa? Betul sekali Pudin, jadi rawa. Jadi dari kamu kelompoknya ya? Oh enggak, oh iya, betul sekali Pudin. Jadi dari kolam tadi dia menjadi vegetasi baru yaitu rawa. Dengan cara suksesi apa kira-kira? Primer apa sekunder? Oke, beri aplaus ke Alif dan kelompok 2. Terima kasih jawabannya. Sangat detail gitu ya. Kalian bisa membayangkan nggak dari kolam sampai apa? Sampai rawa tadi? Bisa ya? Nanti dicari ya referensi gambarnya. Boleh yang kedua? Masih kelompok 2 ya? Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang kedua. Dalam proses pembentukan bentuk sebuah vegetasi baru bila tidak ada komponen tanah di dalamnya. Jadi awal mulanya dimulai oleh tumbuhan perintis, tanaman perintis seperti lichen dan beberapa jenis lumut tertentu. Nah, mereka ini bersubstrat batu. Nah, kemudian mereka akan mengekspresikan asam-asam dari tubuhnya yang akan melarutkan substratnya tersebut. Nah, ya, dari larutan pecahnya batu-batu tersebut akan menghasilkan sedikit tanah. Kemudian dari adanya sedikit tanah itu akan membuat tumbuhnya lumut-lumut baru gitu, lumut-lumut jenis yang lain, sehingga lebih banyak lagi organisme di dalamnya. Kemudian dalam kurun waktu yang sangat panjang, lumut-lumut tersebut juga akan bersedimentasi gitu ya kan, membentuk tanah berupa tanah humus. Nah, tanah humus inilah yang menjadikan posisi untuk pertumbuhan organisme baru seperti paku. Nah, kemudian dari paku akan muncul lagi seperti rerumputan, kemudian perdu dan tanaman-tanaman besar lainnya gitu. Oke. Itu aja. Beri plus dulu kepada Baskara untuk jawabannya. Boleh silakan duduk dulu Baskara, nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi nih, kalian bayangin ya di gunung tadi tuh banyak abu vulkanik itu kan, nggak ada tanah kan? Tapi kok kenapa sih bisa nggak ada tanah nih? Kok bisa muncul lagi tuh daun-daun dari mana? Ternyata dari jawaban Baskara tadi adanya lichen. Lichen itu adalah percampuran antara cyanobacteria, bakteri-bakterinya yang ada di sana yang membutuhkan fotosintesis itu akan berkembang gitu di sana, dan juga lichen, lumut, dan nantinya di batu itu akan dipecah jadi tanah gitu. Sampai situ udah paham? Oke, jawaban terakhir ya. Salah ya?
Nih, ayo. Kelompok 3, siapa yang ingin maju? Tabita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabita Fernanda dari kelompok 3. Izin mempresentasikan mengenai ayo mengevaluasi. Jadi pertanyaannya, dari pembelajaran yang telah dilakukan, simpulkan perbedaan suksesi primer dan sekunder dalam tabel. Jadi yang pertama, untuk primer itu berlangsung di lahan yang tidak ada atau tidak mempunyai vegetasi awal. Untuk yang sekunder terjadi pada lahan yang memiliki vegetasi primer. Kemudian yang primer dapat dimulai karena faktor biologi atau faktor eksternal. Untuk yang sekundernya dimulai karena adanya faktor eksternal saja. Untuk primer, tutupan tanah permukaan tidak ada ketika suksesi primer dimulai. Untuk yang sekundernya terjadi di tempat-tempat di mana ada penutup tanah. Kemudian yang primer, spesies pionirnya berasal dari lingkungan luar. Untuk yang sekunder, dalam spesies pionirnya berkembang sebagian dari lingkungan yang ada. Untuk suksesi primer membutuhkan lebih banyak waktu untuk diselesaikan. Kalau yang sekunder, suksesi membutuhkan waktu yang relatif sedikit. Oke, itu presentasi dari Tabita. Dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi atau bertanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, boleh plus dulu ke Tabita. Terima kasih Tabita atas kesimpulannya. Boleh silakan duduk kembali. Oke, kalau gitu saya yang mau nanya. Jangka waktu, perbedaan jangka waktu primer dan sekunder. Yang lamaan mana? Terus, tadi kan Tabita bilang ada spesies pionir ya, yang menginisiasi kegiatan atau suksesi tersebut. Kalau primer dari mana? Kan kosong tuh, gunungnya meletus. Terus dari mana tuh? Dari gunung. Ada lagi jawabannya? Kan gunung meletus nih, batu. Tadi udah aku jelasin. Saya jelasin, batu. Terus dia untuk jadi tanah tuh apa? Pionirnya. Liken, terus apa lagi? Lumut, betul sekali gitu. Jadi kalau di primer itu pionirnya liken, lumut, di semuanya sih. Cuman liken sama lumut itu tidak dihasilkan dari gunung tersebut. Dia dibawa sama angin untuk sampai ke gunung tersebut. Karena kan di gunung tersebut udah habis, nggak ada apa-apa. Kalau di suksesi sekunder kayak rumah tadi, itu kan karena di samping-sampingnya masih ada komunitas yang bisa dikembangbiakan, berarti dia dari daerah situ gitu. Sampai sini paham? Oke. Paham ya? Karena diskusi kita sudah habis, applause untuk semua karena kalian sudah menjawab dengan tepat. Kembali ya ke tempat duduknya, tapi kayaknya udah kembali sih ke tempat duduknya. Sekarang oke. Sekarang nah ini. Tadi dari jawaban Baskara, ini jadi soal evaluasi kita nih yang sebelum kita tutup. Ada yang bisa jelasin nggak? Ini ada 4 gambar tuh, ada panah. Boleh jelasin satu orang satu gambar. Iya, satu. Boleh, Lutfi. Gambar satu. Nomor 1 itu masih bebatuan gitu. Iya, bebatuan. Terus. Yang nomor satu itu masih bebatuan. Terus yang nomor 2 itu kalau nggak salah lichen ya, Bu. Iya, likennya apa? Likennya itu menempel di bebatuan tersebut. Jadi apa akibat dari itu datangnya itu dari angin gitu. Ya. Kemudian yang ketiga ini batunya itu melapuk ya, Bu ya. Ya. Melapuk menjadi tanah. Baru Dan yang terakhir? yang terakhir itu tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh di tanah itu. Oke. Ini adalah proses bagaimana batu itu bisa jadi tanah gitu. Oke, pada intinya semua suksesi diawali dengan yang paling penting, komponen abiotik paling penting di suksesi. Tanah. Siapa tadi yang nyebut tanah? Sipa ya? Oh, Pudin. Oke, benar sekali jawaban Pudin. Paling penting di suksesi adalah tanah gitu ya. Karena ya di tanah bisa berkembang suatu tanaman gitu ya nantinya. Oke. Kalau gitu, karena pembelajaran kita sudah selesai, ada bisa nyimpulin nggak kita belajar apa hari ini? Tiara Putri, ayo.
Tahu main HP dulu, Mar. Kira-kira apa aja? HP, Bu. Belajar tentang komponen-komponennya. Habis itu Komponen apa? komponen tadi apa? Ekosistem. Sukses. Nah, ya perubahan. Habis itu kita Oke. belajar suksesi primer, suksesi sekunder. Habis itu kita belajar gimana batu bisa berubah menjadi tanah gitu, Bu. Oke, terima kasih Tiara Putri. Karena mungkin waktunya sudah habis juga, untuk soal evaluasinya pertemuan kali ini tidak ada ya. Jadi nanti kalian akan belajar, saya minta anak-anak sekalian untuk belajar tentang perubahan lingkungan gitu ya, kan berkaitan nih sama perubahan ekosistem ya kan. Oke, mungkin karena sudah habis juga, ada yang ingin ditanyakan dulu terakhir? Tidak, cukup. Paham ya? Nanti kalau ditanya sama kelas lain, bisa ya jawabnya? Oke, kalau gitu boleh Baskara ditutup kembali kelasnya. Baik. Berdoa untuk jalan, berdoa jumpa. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mohon maaf kalau banyak salah atau mungkin ada salah kata gitu ya di kelas ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Nah, guys. Pina dulu. Oh iya, Pina dulu ya. Mana Pina? Masih. Oke,